Shadow na po. Live yun. Selamat malam teman-teman Facebook, teman-teman dunia maya, teman-teman media sosial, dan teman-teman yang kita sebut sebagai netizen. Pada saat ini saya live dan membuat siaran langsung ini ya sebagai media bagi saya untuk menceritakan dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa masalah-masalah yang beruntun saya hadapi dan menggambarkan situasi di mana di lingkungan tempat saya berada saat ini benar-benar membuat saya seorang diri agak bingung. Ya, saya pernah membuat status bahwa ketika saya memiliki saudara, ada cukup banyak saudara, tetapi saya merasa tidak punya saudara untuk situasi saya saat ini. Dimana dalam kejadian-kejadian yang saya alami dan menimpa kami, peristiwa-peristiwa yang berupa penyerangan terhadap kami sekeluarga yang dilakukan oleh sejumlah oknum-oknum yang dikendalikan langsung oleh pelaku utama yang pernah saya sebut namanya, yaitu Safinia Gule alias Amarie, yang dulunya pernah saya suarakan merupakan terduga pelaku korupsi dana desa di Desa Legulu ini, ya. Dan terakhir juga ada beberapa kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum ini terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas pemerintah, dan sampai ada yang dikorbankan olehnya untuk masuk penjara hanya demi untuk menyelamatkannya. Dan pada saat-saat terakhir ini terdengar dari mereka sendiri bahwa tujuan mereka ini supaya nanti mereka bisa lolos dari jeratan hukum, namun hasil dari korupsi ini bisa dibagi-bagi bersama kepada keluarganya. Itu yang sempat dilontarkan olehnya, dan sepertinya keluarga besarnya mendukungnya dalam hal ini, mendukung tindakannya merugikan negara, di mana dalam mengkorupsikan uang negara termasuk dana desa
bagi mereka itu hal biasa, ya, hal biasa, walaupun itu sangat merugikan negara. Namun anehnya di sini begitu banyak orang menyaksikan, melihat sendiri, bahkan mengetahui perbuatan-perbuatan dari oknum ini, tetapi memilih diam oleh karena beberapa faktor. Saya kembali mengingatkan awal mula saya diperlakukan tidak manusiawi, saya dipersekusi, diserang di rumah saya, dikeroyok, dianiaya, dipermalukan, dan kami mengalami pelecehan, terlebih juga istri saya yang sampai disekap dan disandera. Ya, terjadi pada bulan Juli sampai Agustus 2025 yang lalu, sehingga sampai saya laporkan ke Polres Nias, dan itu masih terus berlangsung, di mana oknum ini dibantu oleh sejumlah pelaku lain yang salah satunya yang paling setia membantu dan sekaligus melindunginya ini adalah oknum polisi dari Polsek Mandehe yang bernama Bribka Jayati Lombanua. Ini sangat keji orangnya, ini sangat keji, dan boleh kita katakan bahwa oknum ini walaupun dia seorang penegak hukum yang seharusnya mengayomi masyarakat, melindungi rakyat, tapi dia ini memiliki karakter psikopat. Ya, saya beberapa kali menantang mereka melaporkan saya dengan pernyataan-pernyataan saya, menyebut mereka dengan berbagai macam sebutan, termasuk saya pernah mengatakan bahwa para pelaku ini berwatak binatang. Ya, berwatak binatang. Kenapa? Ya, karena mereka tidak mau bertanggung jawab sama sekali dengan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Jadi sudah selayaknya kalau seandainya saya sendiri mengatakan bahwa mereka ini manusia berwatak binatang, berwatak anjing. Ya, namanya watak, ya, pola pikirnya hampir sama dengan binatang yang saya sebut tadi. Ya, kalau memang manusia sejati, barangkali mereka akan sadar dan berinisiatif untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ini malah yang terjadi adalah mereka berpura-pura meminta saya damai, meminta maaf kepada saya, memaksa saya berdamai tanpa syarat, tanpa tuntutan apa-apa, dan besoknya mereka mengulangi kembali, dan itu jadi modus, dan terus-menerus saya mengalami ini. Mereka gunakan ini sebagai modus, ya. Dan yang juga paling setia membantu Safina Gulo ini sejak tahun 2022, mereka mulai mempersekusi saya, menyerang saya, yaitu oknum yang waktu itu masih berprofesi sebagai pendamping desa kecamatan Mandehe yang bernama Natalius Gulo. Ini juga salah seorang oknum yang sangat biadab, ya, sangat biadab, di mana mereka mempelajari hipnotis, ya, mereka lalu mengajarkan kepada orang lain, dan mereka gunakan itu sebagai senjata untuk terus menyerang saya. Jadi kalau perbandingannya, saya yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, dan dari segi fisik saya ini sangat mungkin untuk bisa dibinasakan, ya, sangat mungkin untuk bisa dilumpuhkan. Namun sepertinya bagi mereka saya ini orang paling kuat, sehingga mereka harus mempelajari hipnotis, dan mereka beramai-ramai mempraktikannya untuk membuat saya tidak bisa melawan. Nah, jadi orang-orang ini saya nilai mereka adalah pengecut sejati,
Ya ibaratnya kalau kita berjumpa dengan anjing di jalanan, ya pada awalnya anjing-anjing itu menggonggong kita dengan sangat keras dan seolah-olah mau menggigit, mau menyerang kita, tetapi begitu kita mengambil batu, mereka lari terbirit-birit. Nah, ibaratnya seperti itulah, seperti gimana? Seperti sifatnya si anjing-anjing ini. Saya sering sekali menemui keadaan itu. Ya. Jadi oknum yang bernama Natalis Gule ini membantu Safinia Gule pada saat itu, tepatnya tahun 2022. Ini mereka mulai setelah bulan Agustus, ya. Itu awalnya bulan Agustus sampai seterusnya sampai saat ini. Ya, termasuk merekayasa SPJ dana desa, LPJ dana desa, dan dokumen-dokumen yang diduga bahwa merupakan upaya untuk melindungi oknum bernama Safinia Gule ini dari jeratan hukum, karena jika seandainya diaudit pada tahun itu juga dan bahkan sampai saat ini, maka dia pasti terjerat, karena temuan sebelumnya ada sekitar 800 juta, ya, temuan sebelumnya oleh inspektorat, di mana katanya itu sudah mau diselesaikan. Bahkan ada juga yang hanya kata mereka ini belum terbukti, sudah dikembalikan sebagian uang itu, ya. Dan seterusnya tahun 2022-2023 ada, saya pernah posting ya di papan rencana anggaran, waktu itu ada 2,6 miliar ya keseluruhan, ya ada 2,6 miliar di 2 tahun ini. Nah, ketika saya mengajak masyarakat desa Lelegolu untuk mempertanyakan bukti-bukti fisik pengelolaan dana desa tersebut selama 2 tahun, ya sebagian juga bingung. Bahkan ada ketua BPD yang mengaku sudah terjebak, ya terjebak dalam hal ini, telah menandatangani dokumen-dokumen itu. Lalu oleh Safinia Gule meminta ketua BPD ini untuk ikut mempertanggungjawabkan dana desa yang katanya sudah terlaksana, tapi hanya dalam dokumen palsu. Nah, jadi saya kurang tahu bagaimana dulu itu mereka bisa tertangani. Kata mereka sudah terjebak lah. Sudah terjebak. Ada sebagian orang-orang yang mengaku sudah terjebak. Nah, saya mulai menduga bahwa itu cuma alasan. Ya, sampai-sampai saya diminta ikut mempertanggungjawabkan, karena katanya ada surat yang telah saya tertangani terkait dengan uang BUMDes, uang BUMDes yang pada saat itu kami coba-coba ditunjuk sebagai pengurus BUMDes, tapi sampai saat ini tidak ada sepucuk surat pun yang menjadi dasar bahwa kami ini dinyatakan sebagai pengurus BUMDes. Bahkan nominal yang mereka sebut saya pegang waktu itu adalah 10 juta. Ya. Memang tahun 2022 itu Safinia Gule bersama dengan sejumlah orang yang membantunya, mereka melakukan rekayasa dokumen ini dengan cara mengintimidasi sejumlah orang, dan orang-orang yang berhasil mereka intimidasi ini berhasil terjebak, ya, berhasil mereka jebak dan tidak berani menuntut, bahkan pasrah untuk mempertanggungjawabkan, ya, yang katanya menurut surat itu uang itu sudah dicairkan untuk pelaksanaan program-program di desa, termasuk juga saya. Tapi saya memberi contoh untuk melawan, dan sebagian juga orang-orang yang akhirnya ikut bersama dengannya adalah aparat-aparat desa yang dulu
eh, ikut membantunya juga, ya, ikut membantunya dalam merekayasa dokumen-dokumen ini, ya. Jadi sampai saat ini saya belum berhenti untuk bersuara, walaupun ada ancaman-ancaman yang mereka lontarkan dan mereka tunjukkan kepada saya, yaitu saya akan dipidanakan dengan semua pernyataan-pernyataan saya, ya. Saya akan dipidanakan karena kata mereka saya tidak bisa membuktikan. Loh, saya berkali-kali mengatakan ya bahwa bukti yang paling utama itu adalah bukti fisik. Bukti fisik. Bukti pengelolaan dana desa secara fisik. Ya, jadi bagi kalian yang telah ikut serta menikmatinya waktu itu, siap-siap. Saya terus mendorong pemerintah daerah Nias Barat untuk bekerja dengan baik. Dimana pada saat itu Inspektorat Nias Barat ini, saya menganggap Inspektorat Nias Barat pada tahun 2000, sejak tahun 2021 sampai 2023, ya, kerjanya tidak jelas. Bahkan sampai sekarang kerjanya tidak jelas, tidak profesional. Tidak profesional, takut dengan tekanan. Kalau memang tidak profesional dan takut dengan tekanan, jangan berada di sana. Jangan berada di sana. Jangan duduk di kursi itu, jangan berada di jabatan itu. Ya. Berada di sana itu karena amanat negara. Bangsa membutuhkanmu, sehingga negara menyediakan tunjangan bagimu. Ya. Jadi yang dibuat rugi sekarang siapa? Ya, masyarakat desa Lelegolu. Masyarakat desa Lelegolu. Walaupun ada sebagian yang membela oknum Safenia Gulo ini, yang adalah mantan kepala desa Lelegolu, membelanya itu karena mungkin pernah ikut menikmati, ya, mengkorupsikan dana desa, ya. Bahkan ada yang pernah saya dengar, ya, ada yang mendapat jatah sampai puluhan juta, ya, mendapat jatah sampai puluhan juta, ya. Demikian juga pemimpin daerah Nias Barat yang sebelum sekarang ini pernah ada pengakuan juga bahwa telah menerima aliran, ya, aliran untuk bisa mempermulus aksi dari Safenia Gulo ini menutupi dugaan tindakan korupsi yang dilakukannya ini, sehingga pada saat itu didiamkan. Kemudian ya saya bercerita kembali ya supaya kita melawan dupa. Anggap saja kita melawan dupa. Ini sudah cukup lama saya tidak bicara di siaran langsung tentang ini, tapi saya bicara lagi supaya teringat kembali, ya. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan, ya. Jadi istilahnya Safenia Gulo ini dia merasa bahwa kekuasaannya itu mutlak, dan bahkan setelah tidak menjadi kepala desa juga sampai saat ini kekuasaannya masih mutlak dan masih menganggap dirinya sebagai orang yang harus dihargai, tidak boleh dibicarakan, ya, kebobrokannya tidak boleh dibicarakan, aksi cabulnya tidak boleh dibicarakan. Jadi kalaupun dia bebas mencabuli orang lain atau wanita lain, ya, dia tidak bersedia untuk dibicarakan, apalagi dituntut. Jadi dia merasa bahwa kekuasaannya ini mutlak, ya. Dan
itu didukung oleh beberapa orang, ya. Tindakan kejahatannya ini didukung oleh beberapa orang. Nah, sehingga mereka selama beberapa tahun terakhir panik. Ya, saya tahu bahwa mereka panik, frustasi dan depresi. Sehingga terus menyerang saya karena saya terus berbicara, ya. Dan saya tahu mereka kehilangan kehilangan kendali, ya. Jadi setiap orang yang mencoba-coba membantu saya, mereka intimidasi, mereka ancam, dan mereka menakut-nakutinya, ya. Termasuk juga keluarga besar saya. Dan alhasil pada akhirnya keluarga besar saya juga, ya, berada di bawah intimidasi mereka, berada di bawah ancaman mereka, sehingga sampai saat ini saya mengalami situasi di mana saya melawan sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Bahkan saya justru disalahkan oleh keluarga besar saya dan juga keluarga dekat saya. Saya tidak bersedia berdamai, ya, dan saya pernah menjelaskan berkali-kali, ya. Saya bersedia berdamai apabila mereka ini bertanggung jawab. Ya, saya ulangi lagi, mereka ini berwatak binatang, tidak bertanggung jawab. Ya. Tidak bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan jahat mereka kepada kami. Sementara kami sekarang mengalami kerugian, ya, terutama gangguan psikologi, ya, gangguan psikis, kejiwaan. Ya, kami mengalami gangguan, yaitu trauma. Jujur, itu yang kami alami saat ini. Sehingga rumah kami ini sekeluarga dalam keadaan tidak aman. Ya, terakhir semalam mereka nekat masuk lagi dengan memperdaya istri saya yang sekarang sudah menjadi orang bodoh, orang dungu, ya, yang gampang sekali mereka intimidasi, mereka ancam, walaupun dia sudah menjadi korban, sudah bertahun-tahun menjadi korban. Dan pada terakhir ini saya terus meminta istri saya untuk membuat laporan secara khusus atas namanya, karena selama ini yang melapor adalah saya sendiri. Saya berkali-kali melapor di Polres Nias dan prosesnya agak terhambat karena saksi yang pernah saya minta selalu diancam dan diintimidasi oleh para pelaku ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberi kesempatan terbaik bagi saya nanti suatu saat, ya. Tuhan akan mengirimkan orang yang bersedia membantu saya, ya, ketika saudara-saudari saya tidak bersedia, karena mereka berada di bawah ancaman dan di bawah intimidasi. Demikian juga tetangga-tetangga dan orang sekitar saya yang hanya bisa menyaksikan bagaimana kami dipersekusi, dianiaya, diserang, dipermalukan, dilecehkan, disekap, diculik, dibawa kemana-mana. Ya, saya mau sampaikan, semoga tindakan kalian berkenan di hati Tuhan, ya, berkenan di hati Tuhan, ya. Jadi kalau kalian adalah orang Kristen sejati, maka kalian akan memahami ajaran Yesus Kristus. Semoga tindakan kalian membiarkan kami, menyaksikan kami, dan bahkan menikmati aksi yang dilakukan kepada kami, dan kami jadi bahan tontonan, bahan tertawaan kalian, bahan hiburan kalian, berkenan di hati Tuhan, ya. Semoga itu semua berkenan di hati Tuhan. Itu yang saya sampaikan malam ini. Lalu ada beberapa orang lagi, pelaku-pelaku lain yang pada akhirnya ikut bergabung juga, yang pada awalnya saya tidak punya masalah dengan mereka, dan pada akhirnya mereka berkomplot, termasuk juga oknum-oknum Polsek Mandehe waktu itu, yang beberapa orang sudah pindah dari Polsek Mandehe,
dan tinggal satu-satunya Bribka Jaya Telombanua ini yang masih setia. Saya pernah mengatakan bahwa oknum ini adalah budaknya Safinia Gule, budaknya. Ya, saya kurang tahu apa yang ada dalam otaknya. Dia lebih patuh kepada perintah Safinia Gule ini, lebih loyal kepada Safinia Gule ini dibanding pimpinannya sendiri. Bahkan pimpinannya sendiri pernah diancamnya. Ya, saya melihat sendiri itu pernah diancamnya pimpinannya sendiri, itu Kapolres Nias. Ya, bisa dibayangkan ya, seharusnya oknum yang satu ini tidak layak jadi polisi. Udah sepantasnya dipecat. Dan itu perjuangan saya. Itu perjuangan saya. Ya. Karena tahun 2025 itu puncaknya dia yang menyuruh memaksa istri saya untuk pergi ke seberang dan menyekap istri saya dan tidak membiarkan istri saya untuk kembali ke rumah saya. Ya, artinya bahwa istri saya ini dijadikan jaminan oleh mereka supaya saya bersedia tunduk dan berdamai kepada mereka, dan itu menjadi kasus yang saya sampaikan, saya laporkan ke Polres Nias, hingga pada saat ini saya terus berjuang untuk mendapatkan orang yang bersedia menjadi saksi, ya. Dan sampai terjadi beberapa permasalahan waktu itu, di mana saya melihat petugas-petugas penegak hukum ini ya sangat tidak profesional. Justru mereka jadikan kasus yang saya laporkan ini sebagai ajang untuk mendapat keuntungan, ya, terutama keuntungan dalam hal mendapat suap, mendapat sogokan, ya, mendapat ya keuntungan dalam hal finansial, ya. Dan ingat bahwa itu semua yang kalian dapat atas pengorbanan kami itu uang haram, ya, uang haram, ya. Jadi jangan senang dulu menikmati uang haram itu tiketmu menuju neraka, dan saya percaya bahwa para pelaku ini Tuhan sudah menyediakan tempat terbaik bagi mereka, yaitu neraka. Saya percaya itu, ya. Kemudian oknum lain yang selama ini terus juga setia, yaitu satu tempat kerja dengan saya yang bernama Famati Gule. Famati Gule ini akhir-akhir ini masih terus nekat untuk menganiaya saya, bahkan berkali-kali menyetrum saya, ya, menyediakan kabel lalu menyetrum saya di sekolah. Dan dia punya sesuatu cairan atau zat apa saya kurang tahu, yang terakhir dia pamerkan di botol kuning, ya, di botol kuning, disaksikan sendiri oleh kepala sekolah dan guru-guru. Dan saya meminta untuk menunjukkan apa itu, katanya tuak, ya, katanya tuak. Kok tuak disimpan di botol kecil dan berwarna kuning itu? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Lalu dia tuang di minuman saya, di makanan. Bahkan karena dia memiliki hipnotis, dia menghipnotis saya lalu mencekuki saya, ya, mencekuki mulut saya dengan minuman itu tanpa kesadaran saya, sehingga saya pernah berkali-kali mengalami hampir jatuh pingsan. Saya telah mengalami keadaan panas dingin dan keringat dingin, ya, waktu itu, sehingga saya tidak nyaman bekerja. Sebenarnya saya benar-benar tidak nyaman bekerja. Ini disaksikan oleh guru-guru di SMP Negeri Domantehi dan juga siswa-siswi. Mereka berkali-kali menyaksikannya dan bercerita kepada orang tua mereka, ya. Siswa-siswi saya
bercerita kepada orang tua mereka. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada tindakan, ya setelah saya sampaikan kepada pimpinan, belum ada tindakan untuk menertibkan oknum ini yang bernama Famati dulu ini. Ya, karena ada sejumlah orang yang mendukungnya dalam berbuat kejahatan, termasuk kerabat-kerabatnya juga. Jadi dalam hal ini tindak kejahatannya ini semakin bebas dilakukannya, ya, dia semakin bebas melakukannya, dan ini membuat saya berada dalam bahaya, ya. Saya tidak mengada-ngada sebenarnya untuk tidak mau berdamai, tetapi apa yang telah menjadi tindakan kejahatan wajib ada konsekuensinya. Saya selama ini melawan kalian dengan cara memaki-maki, ya, seorang diri. Kenapa? Ya, sudah sangat banyak hal-hal yang telah kalian buat untuk menyakiti hati saya, menyakiti pribadi saya, ya, menyakiti keluarga saya, ya, sehingga sebagian besar orang takut untuk membantu saya, membiarkan saya seorang diri, ya. Jadi dari ancaman-ancaman kalian, ya, teror-teror yang kalian lakukan melalui telepon, saya mengatakan bahwa kalian itu adalah pengecut, ya, bukan manusia sejati, karena kalian itu berwatak binatang. Ya, saya berkali-kali meminta kalian melaporkan saya, ya, laporkan saya atas pernyataan saya ini kalau dianggap saya menghina kalian, saya melecehkan kalian, ya. Dan ada sejumlah pelaku-pelaku lain yang adalah para pekerja di usahanya Safina Gule, dan mereka ini sebenarnya adalah hanya sekelompok, ya, saya ilustrasikan mereka ini adalah sekelompok anjing-anjing suruhan, ya, yang tidak punya otak, yang berhasil diperbodoh, ya. Mereka ini hanya sekelompok anjing-anjing suruhan, ya. Jadi mereka bangga dengan status itu, dengan status anjing-anjing suruhan ini. Mereka diperbodoh, lalu hanya karena diancam akan diperlakukan sama seperti saya, mereka mengikuti semua perintah-perintah para pelaku utama ini, terutama melalui telepon. Ya, aneh memang. Ya. Dan saya bertekad untuk suatu saat saya akan mendapat kesempatan terbaik untuk berhadapan denganmu, ya, berhadapan dengan kalian. Dan ini pergumulan saya kepada Tuhan. Sebenarnya ini bukan dendam, tapi ini adalah bentuk, ya, perlawanan terhadap kejahatan kalian. Walaupun sekarang saya menyesal sekali melihat ada beberapa oknum yang seharusnya tidak melindungi kejahatan, ya, terutama para hamba-hamba Tuhan yang bekerja sebagai pelayan gereja di sana, ya, hamba-hamba Tuhan yang bekerja sebagai pelayan gereja. Saya kira kalian tidak sesuai lagi mengenakan jubah kalian, ya, ya. Kalau kerjanya kalian hanya melindungi kejahatan orang-orang yang menyerang saya dan membiarkan kami disiksa, Kalian tidak layak mengenakan jubah pelayan itu. Ya, sekali lagi saya mengatakan, kalian tidak layak mengenakan jubah pelayan itu. Baik Anda sebagai pimpinan jemaat maupun sebagai penatua gereja atau jabatan apapun.
Ketika kalian melindungi kejahatan dan berpura-pura tidak tahu, maka ingat bahwa dosa yang kalian tanggung semakin besar. Semakin besar. Ya, sama saja kalian sudah ikut bekerja sama dengan mereka untuk melakukan kejahatan kepada saya dan keluargaku. Jadi harapan saya, tempatkanlah diri kalian sebagai hamba Tuhan. Ya, tempatkan diri kalian sebagai hamba Tuhan. Jangan tempatkan diri sebagai hamba iblis yang ikut melindungi kejahatan orang-orang ini. Nah, kemudian ada beberapa lagi. Ini yang paling tidak habis pikir ya. Saya tidak habis pikir sosok yang satu ini, yaitu si Junfo Risman. Nah, saya berkali-kali memberitahukan hubungan kami ya. Ibu saya adalah saudara kandung dari ayahnya. Tapi dia begitu bangga berkomplot dengan Safina Gule dan kawan-kawan mereka itu untuk terus menyerang saya, meneror saya. Begitu bangga, dan itu kesuksesan bagi dia. Ya. Dan ketika dia memulai mengkhianati saya sudah mulai menduga pada tahun 2022 itu. Karena jiwanya memang jiwa pecundang. Pecundang, dan dia itu orang yang sok-sokan untuk menjadi aktivis membela rakyat. Padahal ujung-ujungnya dia itu adalah orang yang rakus. Ya, yang hanya mencari keuntungan dan bahkan rela mengorbankan siapa saja. Jadi wajar kalau dia berkomplot dengan Safina Gule. Ya, wajar. Dan beberapa orang yang berkomplot juga dengan mereka itu. Dan siapapun kalian yang bersama-sama dengan mereka, wajar kalian berkomplot karena kalian itu berwatak binatang, berwatak anjing. Kalau ada pimpinan daerah, pemerintah daerah yang ikut berkomplot untuk menyerang saya karena saya terlalu kritis kepada pemerintah selama ini, yang menurut kalian saya tidak sepantasnya mengkritisi pemerintah karena saya seorang ASN, ya, kalian juga sama, ya, kalian juga sama. Wataknya apa? Berwatak binatang juga kalau macam begini. Maka jangan jadi orang bodoh dong. Di telepon itu jangan jadi orang bodoh. Ya, jangan jadi macam anjing yang terus menggonggong bersama komplotan Safina Gule ini dengan teman-teman, dengan Natalis Gule, dengan Famati Gule, ya, dengan siapa lagi? Ini yang setia membela mereka itu, Bribka Jaya Telembanua, oknum polisi. Yang terakhir ini dia, ya, hari Kamis yang lalu mereka masuk dalam rumah saya, ya. Lalu ada oknum yang telah melecehkan istri saya dan menawarkan uang kepada Bribka Jaya Telembanua. Artinya sudah mulai masuk dalam lingkaran sindikat. Sindikat untuk mencari uang dengan cara mengorbankan orang lain. Ya, saya sudah baca di KUHP itu. Kalian sudah merampas kemerdekaan kami hanya demi keuntungan, mendapat keuntungan. Ya, dan ada juga beberapa lagi oknum-oknum lain yang sering disebut oleh Safina Gule ini, yaitu Delifornius Gule. Saya selalu menghargai selama ini. Saya selalu menghargai sebagai paman saya. Kali ini saya kecewa. Udah berkali-kali saya coba untuk menempatkan diri sebagai keponakan kalian, tapi kalian lebih memilih untuk menindas kami, menyerang saya, membabi buta. Ya, kalian psikopat. Dan siapapun diantara orang-orang yang saya sebut paman selama ini, tolong
Ya, kali ini saya mengatakan kalian tidak layak saya panggil paman lagi. Kalau bahasa Niasnya Sibaya, yang artinya bahwa peran paman itu adalah sebagai pelindung bagi keponakan. Ya, karena asal usul kami dari kalian. Tanpa kalian kami tidak pernah ada. Memang itu dia falsafahnya kalau di adat istiadat Nias ini. Tapi kalian biadab. Kalian ikut berkomplot dengan orang-orang jahat ini untuk menyerang saya. Kalian biadab. Kalian tidak punya rasa kasihan sama sekali kepada istri saya, anak-anak saya. Ya. Jadi saya sudah menyebutkan berkali-kali nama-nama kalian ini. Termasuk juga ada sosok-sosok perempuan yang terus ikut bersama-sama dengan mereka ini. Ini yang terus saya cari keberadaannya sekarang ini adalah si Ratna Waruwo. Yang akhirnya dia berpura-pura untuk membantu saya. Padahal dia lebih cenderung melindungi para pelaku kejahatan ini. Ya, selama ini dalam perlawanan saya, dia dalam berbicara di teror telepon itu berupaya membantu para pelaku ini supaya saya tidak melawan. Itu yang dilakukannya. Ya, pernah dia menjumpai saya di Beng Sumut, Nias Barat, menyodorkan sejumlah uang dalam amplop, memaksa untuk memasukkannya dalam tas saya. Saya tolak di depan orang banyak. Waktu saya mengatakan, kau biadab, kau bukan wanita terpuji lagi. Ya, walaupun sekarang dia sebut saya pahlawan karena saya telah mengaspirasikan supaya pembangunan jalan dari Miga sampai ke Nias Barat, ya, kepada Pak Gubernur waktu itu, ya, harus dibangun tahun 2025 yang lalu. Yang seharusnya baru dibangun mulai tahun ini. Dan sekarang udah bisa dinikmati. Ya, saya bukan sok-sok pahlawan. Saya tidak pernah meminta orang-orang untuk menyebut saya sebagai pahlawan. Tapi pada akhirnya orang-orang yang tidak punya otak ini, ya, termasuk perempuan-perempuan ini, termasuk juga mantan pimpinan saya yang telah pindah mutasi di tempat lain, ya, tidak mencerminkan bahwa mereka itu sebenarnya sosok perempuan yang membela hak-hak kaum Hawa, hak-hak kaum perempuan, di mana istri saya sebagai korban, ya, selama ini. Tapi justru yang ada mereka terus berupaya melindungi para pelaku ini. Itu yang terjadi. Dan mereka bahkan senang ketika istri saya mengalami yang namanya pelecehan. Bahkan pada tahun 2025 di sekap dan disandera selama berminggu-minggu hingga dipaksa harus pergi ke seberang sampai dititip ke sebuah panti asuhan. Ya. Jadi saya selalu menanyakan keberadaan wanita-wanita ini di mana, ya? Mereka ini manusia atau binatang? Ya, demikian juga ada di sekeliling kami di sini. Mereka melihat sendiri bagaimana istri saya diperlakukan macam-macam, bak binatang. Saya juga demikian. Mereka justru menonton, datang beramai-ramai, berduyun-duyun untuk menonton. Terutama yang kaum perempuan ini. Loh, emang tidak sama? Istri saya tidak sama seperti kalian. Kalian juga wanita, dia juga wanita. Ya. Kami diculik, dibawa ke suatu tempat oleh para pelaku ini. Kami dibiarkan. Ya, saya pahami ketakutannya adalah karena para pelaku ini punya hipnotis, mereka juga bisa dilecehkan. Dan akhirnya para pelaku ini semakin leluasa karena
ada ratusan orang bahkan ribuan orang menyaksikan saya dipersekusi, diserang, dikeroyok, dilecehkan dan diperlakukan macam-macam bak binatang, tapi tidak ada yang melawan bersama saya. Tidak ada yang melawan bersama saya. Terakhir teman-teman saya di GMNI membuktikan kejadian-kejadian ini sampai mereka datang ke rumah ini di malam hari, ya, setelah salah seorang dari rekan kami melaksanakan pesta syukuran di rumahnya, pesta syukuran pernikahannya, lalu mereka membuktikan dan mereka sangat heran dengan keberadaan saya, di mana keluarga saya, saudara-saudari saya tidak bersedia membantu saya. Bahkan selama ini saya berkali-kali meminta, ya, setidaknya membantu saya untuk menjadi saksi, dan mereka ketakutan, takut membantu saya tapi berani membela kejahatan orang-orang ini. Itu yang terjadi sekarang. Takut membantu kami tapi mereka berani membela kejahatan orang-orang ini. Makanya saya katakan terakhir kali, ya, ini beberapa kali PJ Kepala Desa Lelegolu menyaksikan kejadian-kejadian di mana kami diserang. Ya, saya mengatakan bahwa ketika mereka lolos dan berhasil melumpuhkan saya, dan proses hukum yang telah saya laporkan tidak membuahkan hasil, maka ke depan akan ada peristiwa yang lebih keji lagi, yaitu para perempuan bebas dilecehkan, dicabuli oleh orang-orang ini, terutama Safinia Gule alias Amarie. Ya, Amarie Gule ini bebas dicabulinya itu. Dia bebas mencabuli siapa saja. Karena orangnya cabul, berwatak binatang, berwatak anjing dia. Ya, terakhir ini dia ancam-ancam, dia mengancam saya untuk melaporkan saya. Saya senang kamu melaporkan saya. Kalian-kalian yang menjadi pelaku yang saya sebut namanya tadi, dan siapapun kalian anjing-anjing suruhan itu, ya, kalian melapor dan sekarang merasa menjadi korban penghinaan dari saya. Seperti si Jun Forisman merasa terhina dengan kata-kata saya sampai dibuatnya status, ya, ya, menunjukkan bahwa dia itu merasa terhina oleh saya, dan bahkan berbicara tentang penindasan. Saya kira Jun Forisman tidak perlu lagi berbicara penindasan, anti penindasan. Kau itu dulu dibentuk melalui organisasi Cipayung. Kau itu dibentuk menjadi orang yang melawan penindasan. Kau itu dibentuk menjadi orang yang membela rakyat. Bukan justru sebaliknya, bangga menjadi bagian dari penindas kepada saya, kepada keluarga saya. Lalu kau nanti cerita-cerita waktu kamu menikah, kemauan saya dan keluarga telah menghabiskan waktu dan telah berjerih lelah. Iya, benar. Lalu kenapa pada saat ini kalian juga ikut bersama-sama untuk menyerang saya, menindas kami, ya, bahkan mendukung tindakan pelecehan dan aksi cabul yang dilakukan kepada istri saya? Kenapa justru seperti itu sekarang? Ya, terlalu biadab. Ya, kalian terlalu biadab. Saya bicara bahasanya sekarang. Ya, mi ni foto-foto gusi baya baru daa. Umani kami tinggal niham. Ya, bajino fau-fau makam-makau ya. Makam-makau fomo ku bayranok. Tinggal niha ami. Si dunia umani na famo sumangayami no au dedeg ba mo sumangayami. Mau fagi jafuri ada fa so kami baba makam-makau ya aga, makau faurima.
iki ami. Ya, bumane ami ngat palugu ami. Nya silmang ilawe taugu. Ya. Jadi baja furadana afun udegu mai afun udegu sai. Afun udegu baji hauga fakeno mataugu jimani dai. Rai si dunia mina banding mane ya mi de solumo ya aga sobiliku ya aga. Mayami ya dare si fao baja malu silu siki huma. Ni ruju da aga. Ada remina no fam bana subale. Ada remina no fam bagurifu, ada remina no fam babawi. Maka ya aga. Manu geda talifusegu, hadi remina no faomi. Baba maigi nala fakau-kauga. Ya, so mano dalifusegu bar-barha. Ya, uso funu ya, bayo so so iyo sakasuka ya. Tu dunia bahasa ilulu, iwau ba, ya labunu draugu. Hello? Ya labunu draugu. Bagina tedanya la suraga. Ilaw jahono, ba ilaw mo fano ba irimano. Ya. Mana mena tudug bali. Apa mati jama bali si fatalifusu ya. O mana na mati raugu. Lumoi ntitigu tono megi. Ya, dra asu salakano megi buko yaugu. Lumoi rabang ras. Na mati dra talifusegu. Ya uji moi. Ya uji mi bangun ras. Ya uji mi buluhi balibat. Si mana daw. Mau kali wa kami na hadiah jalwa kami sodraw. Mana na so jalwa kegu loy ami. Figi manu ita bajaru. Ya. Tere ang mani tedegu. Mano nitege joko ya o. Nitege lo walangi kegu atola si mani. Ba padudu degu sa. Ba samu jama ko fe fudanya sino to tino megi. Late majulu. Enal sauru to te demia da. Mite majulu si otarai lo walangi. Aho wara. Loa berota te khau bana golemi. Banoi bergeso. Bago talua joroyo momi, bago tarano sino momi. So jino la khau na gole. Lai tabakagara bagabuhu. Ba ifadana dania letail hada jujian luar dan. Nanu aifa la khau bana golemi atu. Ya, tengah sangat lifi tau. Tak fatu duduk manuhaya ya. Sama juga di sekolah. Siapapun kalian yang membela si Famati Gulo. Ya. Saya tahu bahwa dia orang paling licik. Ya, toksik. Sok berkuasa. Sehingga dengan satu ancaman kalian rekan-rekan saya guru, bahkan pimpinan, ya, luluh dan takut dan menunjukkan rasa, ya, istilahnya di sini rasa takut yang mendalam sehingga mau tidak mau harus bersedia untuk mendukung Famati Gulo, melindungi dia, ya kan? Selama ini saya diserang olehnya, disetrum, dianiaya. Dia mencampurkan sejenis zat, ya katakan saja itu racun ke makanan dan minuman saya, bahkan mencikoki saya. Kalian tutup mata. Bahkan ada yang saya dengar umpatan dari rekan-rekan saya ya, yang mengatakan, mampus kau, bahasa Indonesia ya, akamateu. Itu kata-katanya. Ya, katanya kau yang salah tidak mau berdamai. Kau yang salah.
tidak mau berdamai. Ya, di mana salahnya saya ketika saya tidak mau berdamai? Yang saya tuntut oknum bernama Famatigulo ini tolong bertanggung jawab secara manusia, sebagai manusia bertanggung jawab kalau memang Anda bukan binatang. Begitu, bertanggung jawab. Ya. Saya kira besok kami jumpa dan saya akan menunggu dia akan beraksi lagi besok. Ya. Aneh, sangat berbahaya orang ini. Nah, saya sudah cerita kemana-mana. Supaya orang-orang juga waspada terhadap kalian. Yang saya sebut namanya tadi. Waspada. Kalian bisa aja melecehkan, mencabuli orang lain hanya dengan menggunakan hipnotis. Lalu korban kalian kehilangan kesadaran. Dan kalian bebas. Bebas menganiaya, bebas mencuri uang. Bebas melakukan berbagai macam kejahatan. Kalau nanti ada yang mau saya sebut namanya, boleh. Ya. Nah, untuk para anjing-anjing suruhan, saya tidak perlu sebut namamu. Ada 2 orang yang saya posting gambarnya waktu itu, yang terus-menerus masuk ke dalam rumah saya, bahkan memakan makanan yang ada di rumah saya, menjarah barang-barang saya, mengambil uang kami, merusak barang-barang saya. Seperti terakhir ini, 1 buah rice cooker sebagai alat untuk kami memasak makanan tidak berfungsi lagi. Sudah kalian rusak. Karena waktu itu nasinya sedikit, tidak cukup untuk kalian. Lalu kalian meminta istri saya untuk memasaknya. Kurang ajar sekali. Kalian benar-benar binatang, benar-benar anjing. Ya. Demikian juga terakhir ini ada yang menyaksikan langsung, ya, atap rumah saya dilempar dengan batu besar. Sehingga sengnya menjadi rusak. Dan masih ada juga sisa batu yang ada di atap rumah saya. Itu semua atas perintah Safenia Gulo melalui telepon. Bahkan dia turun langsung memerintahkan. Memaksa orang-orang ini. Memaksa anjing-anjingnya. Ya. Dan sudah berkali-kali juga mereka berupaya menjebak saya dengan narkoba. Mereka punya barang yang menyerupai heroin atau sabu-sabu. Menyerupai itu ada dalam kantong plastik. Yang katanya tepung. Mereka bawa ke dalam rumah saya. Ya. Mereka pernah menaruhnya di tangan saya setelah dihipnotis. Dan saya tidak pernah takut dengan itu. Kalian pernah berkali-kali menjebak saya, tidak pernah takut. Justru saya minta ya, barang itu kita bawa ke BNN untuk membuktikan bahwa itu adalah ya sejenis narkoba atau barang terlarang atau obat terlarang, ya. Nanti setelah itu saya cerita dari mana asal barang itu, bagaimana kalian bisa menjebak saya. Nah, sehingga nanti ya saya berjuang untuk membongkar ya sindikat seperti kalian dan kejahatan yang kalian lakukan ini. Saya akan bongkar itu. Itu target saya. Nah, nanti datang Bribka Jaya Telumbanua. Sok-sokan menangkap saya, membawa saya kemana-mana, menculik saya. Ya. Tapi anehnya terakhir-terakhir ini tidak ada yang mendukungnya. Ya beberapa kali mengajak teman-temannya waktu itu. Dan ada juga teman-temannya yang mungkin mau diajak waktu itu. Saya kira, menurut penilaian saya ya, teman-temannya yang diajaknya itu dari oknum-oknum penegak hukum, petugas juga dari Polsek Mandeh itu. Orang-orang yang tidak punya pikiran, tidak profesional. Entah bagaimana dulu kalian itu lulus jadi anggota polisi, anggota Polri. Saya juga bingung. Ya. Jadi jangan bodoh-bodohi orang dengan cara itu. Macam-macam kalian lakukan. Kalian membobol rumah saya, menyuruh orang
memanjat di rumah saya. Dan yang paling sering kalian lakukan adalah memanipulasi kedatangan kalian dengan menghipnotis kami, sehingga kami tidak tahu kalian sudah masuk dalam rumah kami. Istri saya juga begitu. Setelah kalian beraksi, kalian mensugesti kami melupakan semuanya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, orang-orang yang menyaksikan itu bingung, kok bisa? Kadang kok bisa mengikuti semua perintah-perintah mereka? Itu sugesti hipnotis. Ya. Kalau cuma satu orang yang berhadapan dengan saya bisa lawan. Saya bisa lawan itu. Ini berkali-kali kemarin, yang ujung-ujungnya juga yang satu orang itu meminta bantuan yang lain. Saya berkali-kali nyaris membantai orang-orang yang masuk dalam rumah saya di sini. Ya. Yang paling sering itu si Safinia Gule. Safinia Gule yang paling sering masuk ke dalam rumah ini, bahkan beraninya melecehkan istri saya di kamar mandi. Sangat biadab, sangat kurang ajar, dan saya mau bantai. Dia akhirnya meminta bantuan orang lain, teman-temannya. Dan ingat, jika nanti proses hukum ini berhasil, maka akan ada olah TKP ya. Ada olah TKP. Pembuktian di lapangan. Siap-siap saja dengan itu. Ya. Saya juga kadang kecewa dengan sejumlah kaum perempuan yang ada di sini. Seharusnya kalau kalian paham, maka kejahatan ini bisa mengorbankan siapa saja, termasuk kalian sendiri dan juga anak kalian, anak perempuan kalian. Itu. Jadi sebenarnya saya meminta untuk mendukung saya dalam arti di sini, ya, dalam melawan kejahatan mereka ini, supaya tuntas setuntasnya, sehingga mereka terjerat dan mereka kapok. Itu yang saya harapkan. Tapi apa boleh buat lah. Apa boleh buat. Saya dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Saya dikelilingi oleh orang-orang dungu. Saya dikelilingi oleh para pengecut. Saya dikelilingi oleh para pecundang. Saya dikelilingi oleh para pengkhianat. Ya. Dan saya dikelilingi oleh para psikopat. Psikopat ini adalah orang yang tidak punya belas kasihan. Ya. Jadi kalau merasa sebagai manusia, maka berpikirlah sebagai manusia. Itu yang saya sampaikan terkait dengan apa yang telah kami alami berturut-turut terakhir ini. Dan saya sudah merencanakan untuk membuat laporan baru supaya ini segar ya, segar. Para pelakunya juga bisa segar kembali. Sehingga nanti boleh saja saya bawa laporannya tentang perampokan, ya, pengerusakan rumah saya. Itu nanti boleh dibuktikan. Termasuk juga sepeda motor saya berkali-kali dirusak terakhir di sekolah oleh para pelaku yang diperintah oleh Famati Gule. Dirusak di hadapan sejumlah guru yang menyaksikan. Mereka tidak segan-segan merusak sepeda motor saya, merusak lampunya, ya, atas perintah Famati Gule. Katanya dia tanggung jawab kalau sepeda motor saya dirusak. Tanggung jawab dia katanya. Dia tanggung jawab. Baik, kita tunggu tanggung jawabmu ya. Siapapun dekingmu nanti yang membelamu dalam kejahatanmu. Kita coba nanti. Ya. Saya tahu kalian sudah benar-benar bersedia untuk itu. Ya, baik secara finansial, secara mental, karena kalian punya hipnotis. Ini yang sering dilontarkan oleh Natalius Gule. Ya, tidak ada seorang pun polisi yang bisa menangkap mereka. Tidak ada, karena mereka punya hipnotis. Mereka akan menghipnotis polisinya nanti.
Nah, itu kata-katanya. Jadi polisi saat ini sangat direndahkan oleh mereka. Sangat direndahkan. Jadi mereka juga sangat bangga dengan itu dan bahkan menunjukkan bahwa posisi polisi saat ini di bawah perintah mereka. Mereka di bawah kendali mereka. Dan itu juga saya lihat sendiri, benar. Benar ada beberapa oknum polisi yang selama ini saya lihat ya berada di bawah kendali mereka. Mereka takut. Baik itu di Polres Nias, mereka ketakutan. Itu baru teror telepon ya, belum jumpa dengan orangnya. Mereka ketakutan. Saya bingung, kok bisa oknum polisi bisa ketakutan begitu? Tapi nanti saya diancam, Anda ditahan, Anda menghina polisi, Anda harus terjerat, Anda melanggar KUHP. Ih, aneh. Ya, kuatnya mengancam saya, kuatnya menghardik saya, membentak-bentak saya. Nah, lalu serba salah ketika saya juga lawan, saya diserang beramai-ramai. Ini bagaimana kita mencari keadilan dan keamanan, tapi orang ini yang membuat kita tidak aman jadinya. Yang seharusnya menjaga keamanan, menegakkan keamanan dan keadilan, menegakkan hukum, justru itu yang membuat kita tidak aman. Aneh, coba seperti Bribka Kajaya Telumbanua itu, bawa narkoba ke dalam rumah saya. Ya, pengakuannya berkali-kali dia menyatakan bahwa barang itu narkoba. Entah dari mana dia dapat itu, atau itukah barang bukti yang telah mereka simpan dan belum biasanya itu barang bukti yang semacam narkoba harus dilenyapkan, nggak boleh ada tersisa. Ya, berarti kalau masih tersisa, maka polisi-polisi ini, oknum-oknum polisi ini patut dicurigai bahwa mereka memanfaatkan barang bukti hasil tangkapan mereka itu. Ya, dan ini bisa dikembangkan supaya nanti polisinya juga bisa terjerat lah. Ini pelanggaran hukum. Ya, ini ancaman mereka kepada saya selama ini. Kita tunggu waktu sampai selesainya waktu itu. Waktu apa yang selesai? Waktu apa yang selesai? Ini saya melapor tahun 2023, saya mulai melapor. 2024 mulai diambil keterangan. Waktu apa yang kalian tunggu? Kalau mau melapor, laporkan saya segera. Kok lama-lama? Kalau merasa dikorbankan, laporkan saya. Kalau merasa kalian adalah korban kejoliman saya, silakan laporkan. Ya, mungkin ada kerugian besar yang telah saya timbulkan atas kalian. Kalian kehilangan uang, kalian terluka, ya, keluarga kalian tersiksa, ya. Lalu apa lagi yang membuat kalian rugi? Silakan laporkan. Ya, begitulah. Saya hitung-hitung jumlah kalian ini semakin bertambah. Ada hampir 100-an orang jadi pelaku. Ya. Dan saya kira ada yang jadi korban nanti, ada yang jadi korban kalian. Kalian janjikan kepada anjing-anjing suruhan ini, kalian janjikan bahwa kalian bersedia untuk melindungi mereka jika seandainya masuk penjara. Mana ada? Nggak ada perlindungan dari kalian. Nggak ada. Mana ada perlindungan dari kalian? Satu orang kemarin yang pernah saya laporkan dan ikut terlibat menganiaya saya, sampai dia menyelesaikan masa hukumannya, tidak ada bantuan dari orang-orang ini yang telah menjebaknya. Tidak ada. Jadi jangan percaya dong. Mereka akan membantu kalian. Jangan mau pakai otak anjing-anjing suruhan, pakai otak kalian lah. Pikirkan keluarga,
orang tua kalian, masa depan kalian. Yang masih siswa, pikirkan masa depanmu. Pikirkan masa depanmu ya. Kalau kalian masih siswa, kalian masih muda, masih sangat jauh ke depan yang akan kalian tempuh. Tapi ketika suatu saat benar-benar terjerat karena kasus yang telah saya laporkan ini, kalian kehilangan masa depan, yakinlah kalian akan kehilangan masa depan ya, yakinlah kalian. Nah, jadi mungkin agak panjang malam ini ya. Nah, setelah ini nanti saya akan pindah ke TikTok untuk menghibur teman-teman media sosial. Nah, itu saja dulu untuk malam ini. Sekali lagi, saya sudah merencanakan membuat laporan baru untuk menyegarkan laporan saya. Dan barangkali ini akan menjadi laporan saya yang keempat. Laporan saya yang keempat tahun 2026 ini. Jadi cukup bagus. 2024 saya melapor di 2 bagian. Satu di Reskrim dan satu juga di Propam. Ya, karena ada polisi yang saya laporkan waktu itu. 2025 saya laporkan lagi terkait dengan kasus istri saya disekap, disandra, dipaksa pergi ke seberang ya, dan meninggalkan anak-anaknya dan keluarganya di sini. Saya minta untuk dipulangkan, para pelaku tidak bersedia. Bahkan ketika saya jemput di Binaka waktu itu, di Bandara Binaka, mereka sudah ada di sana untuk mau menjemput lagi istri saya ini ya. Dan demikian juga dalam laporan saya waktu itu, kesewenang-wenangan para pelaku ini untuk masuki rumah saya tanpa izin saya. Sewenang-wenang makan di dalam rumah saya, minum dalam rumah saya, bahkan buang air di dalam rumah saya, menjara barang-barang yang ada dalam rumah saya, merusak barang-barang yang ada dalam rumah saya. Sewenang-wenang, bebas, sangat bebas. Ya, apa boleh buat, saya tidak bisa melawan. Saya cuman seorang diri. Ya, anak-anak saya masih kecil, mereka bingung. Siapalah orang-orang ini? Mereka bingung, mereka hanya bisa menangis karena ketakutan. Ya. Dan akhirnya kadang-kadang ketika kami diculik bulan Januari kemarin, ya, kami dipaksa dibawa oleh Bribka Jaya Telombano bersama dengan pelaku lain, ya, yang bernama Jurdil Gule, anak dari Safinia Gule, bersama dengan istri saya. Anak-anak saya ditinggal di kamar, 3 orang. Anak-anak saya ditinggal di kamar. Lampu dimatikan. Jadi seluruh rumah saya gelap waktu itu. Anak-anak saya ditinggal 3 orang di dalam rumah saya. Ya. Yang waktu itu saya dipaksa untuk bertemu dengan gubernur dan juga bupati di sana. Di perjalanan saya dicekoki minuman keras oleh si Bribka Jaya Telombano. Sehingga sampai di sana saya dituduh mabuk. Sehingga itulah pernyataan Bupati Nias Barat sekarang bahwa saya Kemauan Gulu seorang pemabuk. Ketika jumpa dengan gubernur di Kaliki waktu itu, saya tidak mabuk, saya lagi sakit. Tapi saya dipaksa keluar melalui jendela waktu itu oleh mereka. Dan dicekoki minuman keras di mobil. Lalu memaksa untuk memisahkan saya dengan istri saya di satu mobil yang lain yang dikendarai oleh si Jurdil Gulu. Di situ istri saya juga dilecehkan. Nah, ini nanti akan terus saya suarakan. Ya, kalaupun nanti di Polres Nias tidak berhasil, saya ikuti arahan dari teman-teman saya, termasuk teman saya advokat Paulus Gule, sarjana hukum, magister hukum. Ya, untuk melapor ke Polda. Mungkin itu yang lebih baik. Ya. Kalau di Polsek Mandehe saya tidak coba-coba membuat laporan lagi. Ini yang terakhir ada laporan penganiayaan yang pernah saya buat dulu. Sampai saat ini saya meminta penyidik memanggil
Tidak ada. Saya tidak melihat ada bukti-bukti mereka sudah memanggilnya sampai saat ini. Bahkan pernah berbohong waktu itu, pernah memanggil, bahkan memaksa saudara saya yang jadi saksi, ya, untuk mengakui bahwa dia pernah dipanggil. Nah, itu. Apakah dengan kebohongan-kebohongan ini bukan bagian dari penipuan? Apakah ini tidak melanggar KUHP atau KUHAP? Ya, saya menanyakan bukti. Di mana bukti kalian sudah memanggil dia? Sampai sekarang tidak ada. Kalau uang yang kalian harapkan, bekerja dulu dong. Bekerja dulu. Bekerja dengan halal dulu. Kalau sebelum bekerja mengharapkan uang, itu haram. Haram. Apa untungnya kalian memasuki pintu neraka? Apa untungnya? Coba kumpulkan amalmu supaya kamu bisa masuk surga, supaya Anda bisa masuk surga melalui pekerjaanmu. Begitu yang sebaiknya. Ya. Aneh-aneh saja. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang harus saya sampaikan. Nah, terakhir semalam, ya sore ada wisatawan mancanegara atau luar negeri yang mampir di sekitar desa Lakene, di mana di situ kami kebetulan berada di kedai makan. Lalu saya datang mendekati dan meminta keterangan mereka untuk membantu apakah mereka itu sedang tersesat atau bukan. Ternyata bukan. Mereka hanya sekedar mengecek peta digital, ya, atau mapnya. Lalu ada oknum yang kebetulan rumahnya berada di situ, ya, yang bernama Natalis Gule, berada di rumahnya dia. Melihat saya berkomunikasi dengan bule ini sekeluarga, ya, saya melihat bule ini sekeluarga orang baik. Saya ambil bicara bahasa Inggris dan rupanya mereka bisa bahasa Indonesia, ya. Saya jelaskan profesi saya sebagai guru. Lalu dia mengutus satu orang untuk meminta-minta uang, ya. Dia memaksa orang ini untuk meminta uang kepada bule ini. Saya marahi. Yang disuruhnya ini adalah mantan siswa saya juga. Saya marahi, ya. Saya katakan, saya belum mengajarmu seperti itu. Ini bapak ibu ini sebagai wisatawan adalah tamu kita. Kita harus mengasihi mereka, membantu mereka. Kita jangan buat jelek, ya, namanya sebarat ini. Itu yang menyebabkan pariwisata kita itu kendor, tidak maju, berjalan di tempat. Karena ini sedikit-sedikit jumpa dengan bule minta uang, macam pengemis. Nah, jadi semalam itu sampai-sampai ada yang kecewa. Kenapa melarang kami untuk meminta uang? Itu disuruh oleh Natalis pun. Memang akhirnya dia tidak mau nongol ke depan kemarin itu. Saya memintanya maju ke depan. Saya ada di jalan raya sekarang. Dia menyuruh beberapa orang untuk menyerang saya. Saya mengatakan, ayo silakan, nggak apa-apa. Ya, kalau persoalan risiko belakangan kita bicarakan. Yang penting maju dulu. Dan akhirnya orangnya tidak berani maju, sehingga keluarganya sendiri menyaksikan bagaimana dia benar-benar membenci saya dan benar-benar menunjukkan bahwa dia orang yang keji, ya. Sehingga pada malam harinya saya sampai ke sini. Pelaku-pelaku ini datang berpura-pura menawarkan diri sebagai saksi.
kepada saya. Ya, dan ada juga satu orang tadi yang disuruh oleh Natalis Gulo untuk mengganggu para bule tadi kan, para wisatawan tadi. Ya, mereka datang ke rumah saya ini untuk memaksa saya supaya jangan diviralkan. Katanya saya memviralkan mereka. Viralkan bagaimana? Ngapain juga saya harus memviralkan orang-orang tidak punya otak macam kalian? Ya. Jadi istilahnya di sini ya. Saya anggap itu hal biasa sebenarnya. Dan walaupun sana. Nah. Jadi ada ancaman-ancaman mereka. Kalau kami diviralkan, kami akan menjumpai Bapak dan ada yang akan kami lakukan di sana. Oh, udah berani juga gabung dalam kriminalitas ini ya. Berani juga gabung dengan mereka. Nggak apa-apa ya. Itu aja. Sekali lagi jangan jadi orang bodoh, patuh kepada orang-orang ini. Jangan jadi anjing suruhan. Pakai otakmu sebagai manusia. Ya. Jadi ini sudah sangat jauh dari harapan. Yang seharusnya kita mengharapkan orang-orang ini berwatak manusia. Ya. Seharusnya menjaga nama baik daerah ini. Tapi kalian justru merusaknya. Dengan mengganggu para pengunjung, meminta-minta uang, dan sok-sok preman. Ya, aneh memang. Ini juga Natalis Gulo ini, saya ingatkan. Waktu saya menyampaikan aspirasi tentang pembangunan jalan dari Niga sampai Pinus Barat, dia yang terus mempengaruhi orang lain bahwa sebenarnya saya tidak boleh memaksa pemerintah untuk membangun jalan itu, dan jalan dari Miga sampai Kines Barat itu masih bisa dilalui dan tidak perlu dibangun katanya. Nah, sekarang sudah bagus, dia lewati juga. Anjing juga orang ini, dia lewati juga. Dulu dia tolak melalui teror telepon, tapi tidak berani menunjukkan dirinya. Karena dia ini wataknya koruptor. Ya, wataknya koruptor. Dia pendamping desa yang bobrok. Dia pendamping desa kecamatan Mandeh yang bobrok. Saya pernah berkali-kali bahwa diduga rumahnya itu dibangun dari hasil ikut mengkorupsikan dana desa di desa-desa di Mandeh ini. Termasuk dana desa di Legulu ini. Ya, apanya yang halal kalau begitu? Apanya yang halal? Ya. Nah, jadi ada banyak hal yang agak janggal terakhir ini. Termasuk juga saudara-saudara saya ini. Saya tidak habis pikir. Sebenarnya apa yang dalam otak kalian, saudara-saudariku, saudara-saudari kandungku? Apa yang dalam otak kalian? Kok jadi bodoh kalian tidak bersedia membantu kami? Apa yang ada dalam otak kalian? Kok kalian rela? Ya. Pada peristiwa tahun 2025 itu, kurang lebih 7 minggu istri saya tidak berada di tengah-tengah keluarga ini. 3 orang anak saya ditinggalkannya. Lalu apa yang ada dalam otak kalian? Tidak bersedia membantu saya waktu itu. Coba bayangkan. Kalian hanya bisa mencari alasan waktu itu. Ya, ada yang mengatakan, selagi dia belum beritahu kita seperti apa,
usaha kita, maka kita jangan bergerak dulu. Itu alasan. Ya mungkin nasib saya lah berada atau terlahir dengan saudara-saudara bodoh. Saudara-saudara yang tidak punya rasa kemanusiaan. Seperti itu. Ya, nasib saya terlahir begitu. Ya, saya bukan menghina saudara-saudara saya. Coba bayangkan, bertahun-tahun saya membuat laporan. Berbulan-bulan saya menunggu kesediaan. Ya. Saya heran. Saya kadang bertanya, saya ini di mata kalian sebagai apa ya? Sebagai apa? Saya cuma meminta kalian memberi keterangan, memberi kesaksian. Tapi selama ini kalian sering menyembunyikan diri, malah melarikan diri, menghindar dari kejadian yang kami alami. Itu yang kalian lakukan. Ya. Baik. Saya berserah saja kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak. Saya percaya bahwa waktu Tuhan itu sangat baik. Ini hitungannya sudah lebih 4 tahun kami mengalami ini. Saya percaya bahwa Tuhan memiliki cara terbaik. Ya, saya tidak meminta Tuhan menghakimi orang-orang ini. Saya hanya meminta Tuhan untuk mengutus Roh Kudus-Nya, menyadarkan orang-orang ini bertanggung jawab atas perbuatan mereka, supaya mereka selamat di dunia akhirat. Itu tujuan saya, supaya mereka selamat di dunia akhirat. Enggak lebih dari itu. Ya. Lalu di mana salahnya saya? Di mana salahnya saya? Seperti halnya Safina Gulu ini, pura-pura meminta maaf, minta maaf. Bahasa niasnya bolong dede balik, bolong dede. Sebatas itu. Dia coba-coba menyalami, meminta damai. Bolong dede. Setelah itu nanti dia akan berbalik berbuat jahat lagi, dan dia bangga dengan kejahatannya itu. Ya. Istrinya lagi mendukungnya. Dan juga segenap sekeluarga mereka mendukung sepenuh. Bahkan anak-anaknya laki-laki ikut juga terlibat dalam kejahatannya terhadap kami. Mereka berbagi tugas. Ada yang menyekap istri saya waktu itu. Ada yang mencoba-coba merencanakan pembunuhan pada saya. Ada yang merusak sepeda motor saya. Mereka bagi tugas. Luar biasa keluarga ini. Kata mereka dendam kepada saya karena ada kata-kata saya yang menghina keluarga mereka. Loh, kalian yang memulai. Anjing, kalian yang memulai. Kalian memfitnah istri saya, memfitnah keluarga saya. Ya. Dan kemudian kalian melecehkan anggota keluarga saya, lalu dengan lantangnya Safina Gulu membeberkannya kepada orang lain untuk mempermalukan saya. Kalian memulai. Ya, jadi jangan kecil hati sekarang saya menyebut bahwa Safina Gulu istrinya itu istri abangnya dulu. Ya. Jadi istrinya itu bukan gadis waktu dia nikahi. Ya, jangan kecil hati. Itu faktanya. Mungkin itu yang menjadi faktor kamu itu suka mencabuli perempuan lain. Dasar cabul. Itu sudah menjadi hobimu, kegemaranmu. Aneh. Apa untungmu masuk dalam pintu neraka? Kamu merugikan begitu banyak orang. Kamu menyiksa hidup orang. Ya. Oke. Kita pasrahkan kepada Tuhan di surga. Tuhan yang bertindak. Demikian saja dulu untuk malam ini. Terima kasih. Shalom.